Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karunia Manggar, Belitung Timur, Mupel Babel. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kehidupan dan kesempatan menikmati berkat yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Mengawali setiap aktivitas pekerjaan rutinitas kami saat ini, kami ingin melandasinya lewat firman yang kami dengar bersama. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan dengan pekerjaan yang ada, kami juga mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup yang kami jalani saat ini. Sehingga Tuhan tetap menyertai apapun yang kami kerjakan. Dalam kasih dan cinta-Mu, kami berdoa dan memohon kepada Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-13. Di bawah judul tetap kerjakanlah keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya Bapak Ibu, untuk mengawali khotbah saya pagi hari ini, gak enak kalau dari Belitung tidak berpantun. Saya ingin berpantun untuk kita semua. Anak ayam turun 9, mati seekor tinggal 8. Duduk berdoa kepada Tuhan, minta Allah jalan ketetapan. Pagi hari ini kita minta ketetapan dan petunjuk daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan salah satu pekerja di halaman gereja. Ya, saya panggil saja. Silakan Pak. Ya, pakai masker yang benar dulu Pak, pakai maskernya. Mantap. Namanya siapa Pak namanya? Biar yang nonton bisa tahu namanya. Jumali. Namanya siapa? Jumali. Pak Jumali. Pak Jumali umur berapa Pak? 62. 62 tahun. Wah. Kerja di gereja kira-kira udah berapa tahun Pak? Udah 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun ya. Cukup lama juga ya. 15 tahun. Gimana nih Pak perasaannya kerja di gereja kurang lebih selama 15 tahun? Senang saja. Senang-senang aja ya. Senang-senang aja ya, karena di gereja orang-orangnya baik-baik semua ya. Iya. Iya, makasih Pak Jum sebelumnya. Iya. Silakan, lanjut Pak, kerja lagi. Semangat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Bapak Jumali. Ia bekerja di rumah Tuhan, membersihkan halaman gereja yang ada dengan tanggung jawab setiap minggunya. Sekalipun iman dan keyakinannya tidak kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Iman dan keyakinan yang tertuju pada Tuhan Yesus Kristus, tetapi apakah kita mau mengerjakan apa yang menjadi bagian dan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Banyak orang Kristen merasa bahwa baginya cukup lahir, bertumbuh besar, sampai mati, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada peningkatan dan perbaikan dalam hidup yang boleh dijalani. Firman Tuhan hari ini membawa kita untuk melihat bagaimana sebagai orang percaya kita diajak menunjukkan ketaatan iman, mengerjakan keselamatan seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada 4 hal yang Paulus katakan dan menjadi catatan penting untuk kita renungkan bersama. Hal yang pertama, di ayat yang ke-12, Paulus memuji jemaat di Filipi karena ketaatan yang ada. Kata taat yang dimaksud punya 2 arti. Yang pertama takluk, patuh, taat, dan yang kedua adalah mendengar. Mereka yang takluk, patuh, taat karena mendengar firman Tuhan, karena mendengar pengajaran yang ada. Hal yang kedua, tetap kerjakan keselamatanmu. Kata tetap bukan berarti berpuas diri, tidak menunjukkan peningkatan, tetapi terus-menerus mau diperbaharui. Karena Paulus menggunakan kata katergazomai
yang artinya mengerjakan, menyelesaikan, menunaikan sampai selesai. Dalam bahasa Inggrisnya adalah work out, bukan bekerja atau berbuat baik agar mendapatkan keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap apa yang sudah diterima. Keselamatan yang Tuhan berikan membuat orang bersyukur dengan cara perbuatan, sekaligus juga ketaatan kepada Tuhan dalam hidup yang boleh dijalani. Ibaratnya Tuhan sudah memberikan keselamatan sama seperti dengan memberikan sebuah ladang. Kita menggarap setiap hari, dari hari ke hari semakin meningkat, sampai akhirnya sang pemilik kebun, yaitu Tuhan sendiri yang datang untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan. Hal yang ketiga, bagaimana mengerjakan keselamatan dilakukan dengan takut dan gentar. Kalau orang sudah punya rasa takut dan gentar kepada Tuhan, hidupnya tidak akan mungkin ke kiri dan ke kanan, tetapi lurus fokus kepada Tuhan. Tapi kalau orang sudah tidak takut pada Tuhan, ketika melakukan kesalahan pun tidak akan ada yang namanya perasaan bersalah. Hal yang keempat yang disampaikan oleh Paulus, tetapi bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mau diawasi, dilihat oleh Paulus ataupun ketika Paulus tidak ada, mereka tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Mungkin mereka bisa menyembunyikannya daripada manusia, tetapi Tuhan Maha Tahu dan melihat apa yang mereka kerjakan. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan, bukan sebatas memelihara, tetapi mereka diajak untuk menunjukkan peningkatan dan perbaikan terus-menerus dari hari demi hari. Firman Tuhan membawa kita untuk melihat dan boleh dipelajari bersama, khususnya ketika kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita saat ini berada dalam kondisi, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang beribadah secara live streaming atau beribadah di rumah masing-masing. Apakah kita tetap masih mau menunjukkan sikap, mengerjakan bagian kita, tetap beribadah, bersyukur kepada Tuhan dalam hidup yang dijalani? Atau kita rasa bahwa kalau ibadahnya tidak di gereja, kalau di rumah berarti libur? Dua hal yang Bapak Ibu lakukan kalau masih berpikir seperti ini. Pertama, tidak bersyukur atas panggilan yang Tuhan berikan untuk beribadah kepadanya. Kedua, tidak menghargai setiap orang yang Tuhan sudah percayakan melayani Bapak Ibu sekalian, sekalipun mereka penuh dengan resiko datang ke gereja dan ingin melayani Bapak Ibu yang ada di rumah. Hal yang kedua, dalam kehidupan setiap hari, bagaimana kita diperhadapkan dengan kondisi peningkatan yang ada. Apakah kita yang selama ini hanya berdoa untuk diri sendiri dan keluarga, mau berdoa untuk orang lain? Yang doa buat keluarga, sekaligus yang doa untuk para perawat, maupun mereka yang berjuang di garda paling depan dalam menghapus pandemi COVID-19 yang ada. Hal yang ketiga, bagaimana kita tetap bersyukur kalau mungkin penghasilan kita saat ini berkurang. Bagaimana kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan ini di dalam setiap apapun yang ada. Yang keempat, bagaimana kita juga diajak ketika selama ini kita mungkin jadi berkat untuk keluarga, bahkan gereja tempat kita beribadah. Masa-masa pandemi COVID-19 saat ini, ketika semua keadaan susah sulit, gereja-gereja yang ada, apakah kita juga mau menjadi berkat untuk masyarakat, menjadi berkat untuk gereja-gereja yang ada di Pospelkes yang sedang berjuang di tengah-tengah kondisi yang ada dalam proses pembangunan dan lain sebagainya? Maukah kita mau untuk terjun melihat kondisi dan membantu yang ada? Ketika Tuhan memberkati kehidupanmu, jangan turunkan kualitas hidupmu. Ketika Tuhan menganugerahkan berkat yang melimpah, jangan turunkan kualitas pemberianmu kepada Tuhan maupun juga kepada sesama. Saya ingin menutup dengan beberapa fragmen kecil dari tingkatan umur yang ada. Pertama, mulai dari PA sampai dengan kaum lanjut usia, sekalipun belum kembali sekolah,
tetap belajar dan berdoa dari rumah, bekerja sekaligus memberi diri melayani Tuhan di masa muda. Penghasilan boleh berkurang, tetapi tetap bersyukur dan menjadi berkat. Tetap jadi tiang doa untuk keluarga, bahkan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar. Sekalipun belum bisa bergereja, tetap berdoa dan beribadah dengan setia sampai Tuhan memanggil nantinya. Kalau tadi sudah dibuka dengan pantun, saya menutupnya dengan pantun. Burung kenari terbang berempat, di atas kota berpencar, lalu tak terlihat. Tiada hari tanpa berkat saat hidup benar dan taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Peningkatan perbaikan di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tidak menjadi kendor dalam beriman, tetapi justru iman kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dan cintai, lindungi kami ketika melakukan pekerjaan. Ketika kami sudah memasuki masa new normal yang ada, biarlah Tuhan boleh menjaga dan memelihara kehidupan kami sekalian. Berkati juga untuk Departemen Pelkes yang sudah memfasilitasi segala sesuatunya. Setiap orang yang Tuhan percayakan untuk melayani, biarlah Tuhan boleh selalu bersama dengan mereka dan keluarga. Majelis sinode yang ada, biarlah Tuhan boleh selalu menjaga, memelihara, bahkan juga memberkati setiap pelayanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami ingin beraktivitas, melakukan rutinitas, tapi kami juga diingatkan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua.